Halo, halo Sobat Sandan semuanya. Kita kembali lagi di podcast tentang Ngobrol 3, yaitu ngobrol bareng alumni. Nah, di sini bareng saya Amar Suci Aryani yang bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan ya, teman-teman. Untuk kelas 12 ini gimana kabarnya kalian? Ya, apakah sudah pusing untuk memikirkan setelah eh, sekolah setelah lulus mau kemana, ingin ke jurusan apa gitu? Apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat pusing atau bahkan overthinking gitu ya? Nah, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang dimana ini adalah alumni dari Sasayuta. Ya, Ya, sudah ada dua ya di sini teman kita untuk mengobrol ya di sini betul. ada Kak Farah dan juga Kak Zufar. Zufar. Oke. Sebelumnya kawan Sasayuta kita sapa terlebih dahulu ya di sini. Halo Kak Farah, Kak Zufar. Halo Bu Halo. Oke. Ambar. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini baik sekali. Oke, baik ya. Alhamdulillah baik Ibu, Kak Zufar menyenangkan juga. ya. Oke, menyenangkan ya. Gimana kesibukannya sekuliahnya? Apakah lancar atau ada kendala-kendala apa gitu? Alhamdulillah selama ini lancar aja sih. Lancar ya. Lancar sih Bu, udah Oke. selesai juga semester Ya, satunya. mantap. Nah, Alhamdulillah. di sini kami juga mengucapkan terima kasih ya kawan Sasayota yang sudah berkenan hadir, Kak Farah dan juga Kak Zufar, yang dalam beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama gitu ya. Tentunya membicarakan mengenai event yang sangat luar biasa, dan Insya ini Allah. juga sebagai wujud kepedulian dari alumni terhadap Ya, adik-adik kelasnya gitu ya. betul Ibu. Ya, acaranya apa Kak namanya? Ngobrol #3 Ibu. Oke, Ya. ngobrol #3 ya. Apa itu ngobrol? Ngobrol itu jadi singkatan dari ngobrol bareng alumni. Jadi pada intinya teman-teman, nanti itu ngobrol akan ada sosialisasi mengenai perguruan tinggi itu yang insya Allah ya, terutama PTN nanti juga insya Allah, kemungkinan ada PTS, cuman ya nanti menunggulah dari pihak PTS itu mau seperti apa. Dan nantinya teman-teman harapannya ketika ada ngobrol ini, teman-teman merasa teredukasi, teman-teman menjadi tahu insight-insight di perkuliahan itu seperti apa. Terus ya nantinya, teman-teman akan apa ya, menentukan outputnya itu seperti apa. Jadi setelah teman-teman 3 tahun SMA di Sandan ini, setelah itu mau menggali potensi apa, terus setelah itu mau mengembangkannya di mana, seperti itu mungkin Ibu. Oke, berarti banyak sekali tentu ya ilmu yang nantinya akan didapat oleh teman-teman semuanya ya. Betul, insya Allah banyak ilmu yang akan didapat, baik nanti, mungkin nanti akan ada sharing dari kakak-kakak, di stand juga. Jadi nanti akan ada 2 agenda. Jadi ada sosialisasi dan juga expo kampus atau expo universitas, atau nantinya akan dibagi per rumpun juga. Jadi teman-teman, kelas baik kelas 10, 11 maupun 12 nanti bisa keliling di expo itu. Jadi teman-teman akan menggali, silahkan gali pertanyaan apapun, silahkan teman-teman, tanyakan ketika teman-teman bingung di bagian apa. Mungkin teman-teman mau ke ranah pendidikan, nah nanti ada rumpun pendidikan, silahkan mengunjungi expo center atau expo di pendidikan. Terus kalau teman-teman mungkin di kesehatan, ya nanti insya Allah juga ada kesehatan. Nah nanti mungkin teman-teman silahkan gali pertanyaan-pertanyaan yang perlu, informasi yang perlu. Dan mungkin di semester 1 ini, teman-teman kami atau angkatan 25 itu ada beberapa yang mungkin sudah join organisasi maupun UKM. Nah nanti juga bisa digali tuh, pertanyaan-pertanyaan mengenai UKM, mengenai apa namanya, mengenai organisasi. Nah itu silahkan ditanyakan bagaimana sih culture organisasi di kuliah, bagaimana, eh, apa namanya, manajemen waktu di kuliah itu seperti apa. Mungkin bisalah digali-gali pertanyaan seperti itu. Oke, berarti banyak banget ya yang bisa Iya. nantinya info-info yang bakal didapetin Betul. kayak gitu. Oke, nah mungkin kita beralih ke Kak Farah nih ya. Dari ngobrol 3 ini, eh, apakah ini hanya spesifik untuk kelas 12 saja atau kelas 10 dan 11 ini bisa ikut gitu? Kalau misalnya dilibatkan, dan nanti mereka bakal bisa dapat apa? Apakah mengunjungi stand juga sama atau ada info-info yang berbeda mungkin gitu ya? Bisa lebih dijelaskan lagi terkait dengan konsep acaranya mungkin? Baik, ini memang acara ngobrol ini memang diprioritaskan untuk kelas 12 ya, tapi kelas 10 dan kelas 11 juga dilibatkan. Jadi adik-adik kelas 10 dan 11 mungkin nanti akan mengelilingi stand yang sudah disediakan oleh kami
panitia dan selama kita mengelilingi stand kita itu memfasilitasi dengan adanya pemandu. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya saat di kelas atau di stand nanti bisa ditanyakan di pemandunya. Betul. Menambahkan sedikit informasi Ibu, nantinya kelas 10 dan 11 insya Allah juga akan mendapatkan sosialisasi, namun tidak sedetail atau serinci dari kelas 12 karena nantinya kelas 10 dan 11 itu juga akan keliling stand juga. Nanti akan ada ya rolling lah waktunya. Jadi nanti misal kelas 12 sosialisasi terlebih dahulu, nanti kelas 10 11 bakal keliling stand terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 12 mungkin sedikit spill ya, spoiler ya. Oke, Ini boleh, nanti akan ada sosialisasi juga mengenai jalur masuk. Jadi ada mungkin klasifikasinya ada 3 jalur masuk teman-teman. Ada SNBP, SNBT dan juga Mandiri. Nah, nanti insya Allah akan kami sampaikan dari 3 jalur masuk itu dan juga ada materi mengenai mengenai univ dan juga jurusan. Mungkin sedikit gambaran nanti misal teman-teman kok pengen jurusan manajemen. Nah, nanti dari kami teman-teman materi itu akan memberikan insight atau memberikan pandangan mengenai jurusan manajemen itu ada di mana aja sih, apakah ada di UGM atau di UNI bahkan UPN. Nah, itu loh seperti itu gambaran-gambaran seperti itu yang nantinya dari teman-teman materi akan memberikan sosialisasi mengenai jurusan-jurusan dan juga universitas. Nah, mungkin akan lebih spesifik juga dari kami itu menyoroti dari Poltekkes juga. Jadi nanti di Poltekkes itu jalur masuknya apa aja toh? Karena dari Poltekkes sendiri mengingat dipegang sama Kemenkes. Jadi nanti apakah regulasinya berbeda atau bagaimana tes-tesnya apakah berbeda? Nah, nantinya akan disampaikan di sosialisasi tersebut untuk kelas 12 teman-teman. Oke, Tuh. jadi menarik sekali ya sebenarnya event Ya, ini. insya Allah Jadi, menarik. iya, tidak hanya untuk kelas 12 saja sebenarnya teman-teman, tapi kalian yang masih kelas 10 dan kelas 11 itu juga bisa menghadiri ya. Betul, dan betul. jangan ragu-ragu untuk datang gitu. Betul. Karena di kelas 10 dan 11 itu ibaratnya kalian sudah curi start Ya, gitu betul, ya. betul banget Ibu. Jadi tidak hanya di kelas 12 yang mencari-cari informasi Iya. saja, tapi mungkin bisa menyiapkan sejari dini gitu Betul. ya untuk bagaimana sih dunia perkuliahan, kemudian jurusan yang kira-kira sesuai dengan passion kalian Betul, gitu ya. betul, Ibu. Agar nantinya tidak hanya mengikuti arus saja Ya. atau ikut-ikutan teman Ya, ya. FOMO, Iya, Ibu, FOMO. Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang jurusan nih, kalau Iya. Kak Zufar sama Kak Farah sendiri tuh jurusannya apa kalau sekarang? Oke, kalau saya pribadi jurusannya bimbingan dan konseling Ibu di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Kalau saya sendiri sastra Inggris dari Universitas Negeri Yogyakarta juga. Iya, menarik sekali ya. Ini mungkin nanti barangkali teman-teman ada yang tertarik juga dengan jurusannya Kak Iya, Zufar atau betul. Kak Farah, nanti bisa langsung tanya-tanya aja dan Iya. jangan lupa datang di acara Ngobrol #3. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya terkait dengan informasi nih ya Kak, tadi Iya. sudah dijelaskan banyak sekali info yang bakal didapat ya. Bisa dari mungkin tentang jurusannya gitu, Betul. kemudian bisa juga nanti tentang kegiatan yang di dunia perkuliahan itu seperti apa gitu ya. Nah, apakah nanti juga khususnya nih ya yang kelas 12 akan ada informasi yang diberikan mengenai jalur masuk perguruan tinggi yang misalnya ada jalur SNBP, kemudian SNBT atau bahkan terkait dengan tips and tricks gitu? Oke. Iya. Nah, mengenai hal itu ya, mengenai jalur-jalur masuk tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, nanti akan disampaikan untuk kelas 12 tentunya. Jadi teman-teman kelas 12 jangan ragu lah nanti untuk ketika ada sosialisasi apa yang ingin ditanyakan. Dan dari kami, insya Allah juga kami akan mempelajari teknis-teknis masuk ke perguruan tinggi itu seperti apa. Yang kita ketahui juga untuk tahun ini kan sudah ada TKA juga Ibu. Iya. Nah, nanti insya Allah dari kami, dari tim materi itu akan menggali juga di TKA itu seperti apa pembobotannya seperti apa, apakah nilai rapor dan juga TKA akan diakumulasi atau pembobotannya itu berat sebelah atau gimana. Nanti dari teman-teman materi akan menggali informasi tersebut dan nantinya akan disampaikan ke teman-teman kelas 12 seperti itu Ibu. Oke, mantap sekali Iya. ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang kira-kira pengen informasi yang sangat detail atau sangat lengkap sekali terkait dengan dunia perkuliahan, jurusan, kemudian masuknya bagaimana, mungkin juga bisa berbagi atau curhat terkait suka duka Nah, dalam itu juga kuliah boleh. gitu ya, Itu bisa juga ya. boleh banget, Iya. teman-teman. Itu silahkan bisa
besok datang di acara ngobrol #3. Betul. Sekarang ini kita beralih ke pertanyaan yang ini juga teman-teman pasti penasaran Iya, ya, apa ya, itu, jadi Ibu? intinya gitu. Sebenarnya Iya. acara ini tuh apakah sudah dekat dalam pelaksanaannya Oh, atau ya ya. terkait atau sekitar bulan apa sih atau tanggal berapa sih Oke, gitu. teman-teman. Menjawab mengenai apa ya? Pelaksanaan ngobrol ini kapan? Nah, ini mungkin kita spill bulannya dulu aja ya. Ini boleh. insya Allah akan kita adakan di bulan Januari. Jadi teman-teman kelas 10, 11 dan 12 silahkan itu nanti akan ada informasi mengenai ngobrol itu kapan, nanti dipantengin aja grup-grup angkatannya, nanti akan kami informasikan. Jadi nanti setelah ada informasi kapan ngobrolnya, silahkan dikosongkan tanggal itu, silahkan teman-teman. Nanti yang insya Allah dalam sehari itu enggak mubadir kok, itu nanti insya Allah akan ada banyak ilmu yang kalian dapat serap, dapat ilmu yang kalian dapat pertimbangkan untuk melanjutkan setelah di SMA ini. Kalian mau ngapain sih setelah di SMA ini? Apakah kalian tuh malah cocok di dunia kerja atau malah di perkuliahan, teman-teman? Cuman ya nanti spesifiknya nanti kami mengedukasikan mengenai dunia perkuliahan seperti itu. Oke, berarti untuk bulan Betul, Januari bulan ya, Januari. gitu ya. Dicatat ya Catat, teman-teman. bisa nanti dikosongkan jadwal-jadwal di Betul. Januari gitu ya. Khusus untuk acara Ngobrol #3. S3, silahkan Oke, dicatat mantap sekali. besok ya tanggalnya. Nah, iya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen datang nih Kak, itu apakah ada alurnya bagaimana atau ada pendaftarannya atau bisa langsung datang aja gitu? Oke. Mengenai apa ya? Pelaksanaan nanti untuk teknisnya, jadi besok kami akan menjelaskan teknisnya seperti apa. Jadi untuk randonya juga insya Allah besok akan kami kirimkan. Jadi nanti bisa dicermati, mungkin nanti kami juga akan ada sistem rolling tadi. Jadi mungkin kelas 12 sosialisasi terlebih dahulu, terus lanjut kelas 10 11-nya nanti akan ada jadwal juga untuk keliling stand terlebih dahulu. Terus nanti gantian kelas 12 yang turun, nanti ada sosialisasi untuk kelas 10 dan 11. Kelas 12-nya gantian keliling stand gitu. Oke, jadi memang ada penjadwalannya ya. Betul, Kak Farah, ya, Kak betul. Farah. Nanti insya Allah akan ada Iya. penjadwalannya. Oke. Terus Kak Farah, ini tuh sebenarnya acara yang hanya khusus untuk internal siswa-siswi SMA Negeri 1 Sanden atau umum juga bisa ikut nih? Baik, untuk saat ini ngobrol #3 cuma dikhususkan untuk internal juga. Jadi ya ini untuk kalian siswa-siswi SMA Negeri 1 Sanden. Betul. Nah, itu silahkan ya teman-teman manfaatkan privilege ini. Silahkan kalian gali pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya teman-teman tuh masih ragu, kayak di jurusan ini sebenarnya ngapain aja sih? Di jurusan ini seperti gimana sih konsepnya di jurusan ini? Mungkin teman-teman bingung mengenai pendidikan pendidikan bahasa Inggris misal. Nah, itu nanti akan jadi apa sih? Apakah outputnya melulu mengenai guru ketika ada pendidikan atau gimana? Nah, nanti silahkan ketika memang ada teman-teman angkatan kami yang ada di jurusan tersebut, silahkan teman-teman gali informasinya. Silahkan teman-teman benar-benar manfaatkan ya kesempatan ini, karena ya nggak datang dua kali ya tentunya untuk kelas 12, karena ya tahun depan teman-teman udah harus punya pilihan mau kemana gitu. Oke. Ya berarti memang terkhusus untuk siswa-siswi Betul, ya. untuk internal. Ini teman-teman bentuk kepedulian dari alumni yang bisa kalian manfaatkan gitu ya, dan jangan ragu untuk datang ya Betul. Kak Farah ya. Karena kalau flashback zaman saya dulu itu informasinya juga sangat minim sekali ya. Iya. Jadi sekolah juga tidak memfasilitasi dan bahkan kami sampai mencari informasi di sekolah-sekolah lain gitu ya. Nah, ini kan sudah sebagai bentuk yang kesempatan yang luar biasa gitu ya. Kalau misalnya tidak dimanfaatkan ya pasti akan rugi gitu ya. Rugi lah. Apalagi ini tidak hanya ilmu saja yang didapat, bisa juga koneksi Betul. Bisa nanti juga ada tips and tricks yang mungkin belum semua tahu gitu ya, Kak ya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita sampai ke closing gitu ya di sini terkait dengan ngobrol 3 tadi, yang bentuk kegiatannya ada apa aja tadi Kak? Oke, jadi untuk bentuk kegiatannya ada 2 ya teman-teman. Jadi nanti ada sosialisasi dan juga expo kampus atau expo universitas. Nah, nanti mungkin menjelaskan mengenai expo univ ya, karena mungkin dari teman-teman akan banyak menggali informasi di situ. Nah, untuk expo universitas atau expo kampus ini nantinya akan kami bagi per rumpun. Jadi nanti ada rumpun pendidikan, misal ada rumpun kesehatan, terus ada yang lain-lain lah, ada rumpun ekonomi dan lain sebagainya. Nah, nanti silahkan teman-teman manfaatkan ketika memang ada waktu untuk keliling stand tersebut atau keliling expo itu. Nah, silahkan dimanfaatkan untuk mencari berbagai informasi, karena di situ juga waktunya terbatas. Jadi
harapan kami ketika memang udah datang di situ, orientasi teman-teman tuh memang menggali informasi yang teman-teman mau dapatkan. Jadi misal kayak saya dulu itu teman-teman saya mau ke psikologi. Nah, saya langsung misal cari ke yang ada psikologinya atau yang ada ya minimalnya ada bimbingan dan konseling gitu. Terus tanya-tanyalah di situ, gimana sih kehidupan di psikologi? Gimana sih kalau jadi mahasiswa BK itu gimana? Apakah outputnya juga melulu menjadi guru BK atau seperti apa? Nah, nanti eh, ya dari teman-teman kami akan menjawab lah yang insya Allah itu juga akan bermanfaat dan nantinya teman-teman juga eh, agar nggak bingung apa namanya menentukan jurusan atau menentukan pilihannya karena jujur teman-teman banyak dari ya kalian-kalian ini mungkin pernah ketemu aku dan aku tanyain itu teman-teman menjawabnya bingung. Nah di sini tuh aku menangkap bingung itu ada menjadi dua hal. Apakah teman-teman tuh bingung beneran memilih jurusan atau bingung ini untuk menyembunyikan jurusan yang kalian pilih Oh, iya, gitu. iya. Nah dari situ muncullah keresahan bahwa ini tuh teman-teman apakah belum yakin atau gimana. Nah dengan adanya ngobrol #3 ini insya Allah lah kami akan membantu meyakinkan pilihan teman-teman yang awalnya ragu bahkan awalnya nggak yakin dengan pilihannya. Nanti outputnya itu harapan dari kami outputnya teman-teman akan yakin dengan pilihan itu dan teman-teman benar-benar mempertimbangkan dengan matang ketika memilih itu. Mungkin bisa di start planningnya itu ketika aku memilih ini aku akan nyaman nggak ya gitu. Jadi karena jujur di perkuliahan itu ini udah mengenai nyaman dan nggak nyaman juga. Mungkin di SMA teman-teman nyaman dan nggak nyaman, cuman itu nanti juga didukung karena lingkungannya masih lingkup sekolahan, jadi lingkup yang masih kecil. Jadi itu nanti di perkuliahan itu sangat berpengaruh karena nanti akan dibagi di univ itu beberapa fakultas. Nah nantinya itu udah ranahnya itu udah gede banget. Jadi di prodi itu udah rame pokoknya. Jadi teman-teman silahkan pertimbangkan di prodi itu apakah akan nyaman atau enggak karena ya pengalaman-pengalaman dari kami yang udah semester 1 itu ya mungkin kalau saya sih alhamdulillah ya di bimbingan dan konseling itu sangat sangat relevan lah dengan apa yang saya inginkan. Jadi saya merasa wah ya enjoy aja kuliah enjoy aja dan alhamdulillah semester 1 ini bisa saya selesaikan dengan ya alhamdulillah lah lancar gitu enggak yang aduh kok kayak salah jurusan ya kok aku kayak bimbang dan lain sebagainya gitu. Ya, ini Kak Zufar jadi malah curhat ya Iya. Sabar ya Kak, infonya mungkin yang rahasia dikit dulu ya. Oke. Supaya teman-teman penasaran dan bisa datang langsung Ya, aja di ini acara Ngobrol 3. gambaran kecil aja teman-teman Iya, ya. Nanti bisa digali lah Oke, nanti besok. Kak Farah juga punya cerita sendiri ya, mungkin Iya. bisa Iya. dibagikan. Banyak nih Cu, sebenarnya ceritanya. Oke. Nah, baik teman-teman, sebelum kita ke closing statement atau bagaimana kira-kira motivasi dari Kak Farah dan juga Kak Zufar untuk teman-teman semua. Nah, di sini yang menariknya juga nih ya Kak, di acara Ngobrol 3 itu saya pernah melihat beberapa status WA ataupun story dari teman-teman Iya. alumni kayak gitu yang membagikan beberapa ada gambar-gambar Betul. seperti tas, kemudian gantungan kunci dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apakah juga nantinya bisa teman-teman di sini dapatkan atau misalnya itu sebagai merchandise yang nantinya bisa diorder oleh teman-teman atau seperti apa Kak itu? Ya itu merchandise dari event kami yaitu Ngobrol #3 dan itu disilahkan untuk adik-adik siswa-siswi SMA Negeri Sanden bahkan bisa juga guru-guru untuk membeli merchandise tersebut. Betul. Jadi ada kaos, ada gantungan kunci, Ada dan stiker juga. Ada stiker juga, stiker PTN. Iya, mungkin teman-teman manifestasinya mau ke UGM, Iya. beli stiker UGM kayak Iya, gitu. Oke. Jadi bisa sebagai penyemangat juga Betul, untuk betul. motivasi kenang-kenangan juga Iya. yang udah pernah ikut Ngobrol 3 Betul. nih kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen order atau pesen nih gimana nih Kak alur pemesanannya gitu? Oke, untuk alur pemesanan mungkin dari kami itu udah mengirimkan ya di grup angkatan bahkan di story kami mau IG juga ada. Nah, itu ada scan barcode. Nah, nanti silahkan kalian scan barcode-nya itu nanti akan ditujukan ke Google Form. Nah, itu nanti akan ada pilihan-pilihan mengenai merchandise yang ada. Dan nanti mungkin kalau bingung gimana cara pesennya atau maksudnya mengisi formnya itu seperti apa, nanti akan ada CP-nya juga teman-teman di posternya. Silahkan dihubungi nomor yang sudah tersedia atau tertera. Silahkan dihubungi kebingungan apa yang mungkin kalian bingungkan. Nanti silahkan ditanyakan di CP tersebut, nanti akan dijawab juga insya Allah oleh CP-nya. Terus ya
itu juga informasinya itu kalau untuk merchandise ya itu buat teman-teman di luar pun kayaknya bisa beli juga. Jadi silahkan bagi teman-teman yang memang antusias, bahkan alumni juga silahkan kalau mau beli, karena ya ini tujuannya juga untuk tujuan bersama gitu. Oke, dari segi harga terjangkau ya Kak, harga Insya Allah pelajar terjaga, ya gitu. insya Allah Oke. terjaga. Ya, mungkin teman-teman juga nantinya bisa order ataupun ikut meramaikan Ngobrol 3. Jangan lupa mengunjungi stand-stand yang nantinya akan disediakan oleh teman-teman alumni gitu ya. Betul. Banyak sekali perguruan tinggi ya Kak Iya, nantinya. insya Allah banyak, insya Allah. Banyak sekali, dan juga jurusan-jurusan yang tentunya akan memotivasi teman-teman Betul. gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini terakhir ya Kak di closing statement di sini. Adakah pesan ataupun motivasi nih kita satu-satu ya, mungkin dari Kak Zufar dan juga Kak Farah buat teman-teman di khususnya di SMA Negeri 1 Sanden ini agar tidak ragu ya ataupun memantapkan gitu untuk datang ke kampus Expo ini dan juga nantinya bisa untuk kelanjutan studi atau ke perguruan tinggi gitu. Mungkin ada motivasi atau pesan-pesan gitu dari Kak Kak Farah ini? dulu, nggak apa-apa, Oke, Kak Kak Farah. Farah boleh. Untuk adik-adik SMA Negeri 1 Sanden, pokoknya datang aja dan tanyain sebanyak mungkin kepada kakak-kakak alumni yang datang ke Expo besok. Soalnya ini tuh waktu yang nggak bisa diulang lagi, karena jangan sampai kalian itu salah jurusan, salah nanti soalnya bakal ada struggle kalau sampai salah jurusan. Jadi mending saat ini kalian cari sebanyak mungkin begitu. Oke, dari Kak Zufar. Oke, kalau mungkin dari aku ya teman-teman, mengenai ngobrol hashtag 3 ini, benar kata Kak Caca atau Kak Farah, itu silahkan dimanfaatkan benar-benar kesempatan ini, jangan dilewatkan juga. Itu baik mau kalian kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, silahkan benar-benar kalian gali informasi yang ada di ngobrol hashtag 3, yang insya Allah dari kami juga akan mempersiapkan dengan matang untuk jawaban-jawaban yang akan kami jawab untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi insya Allah lah kami akan membantu memantapkan pilihan kalian. Jadi kalian jangan ragu-ragu lah untuk bertanya. Jangan kalau ya di Indonesia maupun di Sanden ya tentunya itu kayak kalian ragu lah untuk bertanya. Cuman jangan, untuk kesempatan ini jangan, karena itu nanti akan menentukan pilihan kalian, menentukan masa depan kalian. Jadi silahkan benar-benar kalian cari informasi yang kalian butuhkan. Dan juga nantinya itu mau dari kelas 10, kelas 11 kayak misal kayak kenapa sih kok harus dilibatkan, kenapa harus dari sekarang kita menentukan pilihan. Loh, justru inilah kesempatan kalian. Kalau kalian nggak milih dari sekarang, nanti kalian juga yaitu tadi di output kelas 12 itu kalian akan bingung, kalian malah masih ragu dengan pilihan kalian. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman buat kelas 10 dan 11 silahkan ini juga dimanfaatkan, karena silahkan digali informasinya ya, nantinya teman-teman biar nggak bingung lah pada akhirnya itu. Jadi mungkin di plan dari yang kelas 10 itu kayak aku minatnya di sini, apakah minat kalian itu akan kalian kembangkan untuk ke perguruan tinggi, atau ya udah kalian cari pengalaman yang lainnya yang kalian tentu juga merasa nyaman dengan hal itu. Mungkin itu ya pesan dari saya, silahkan dimanfaatkan benar-benar kesempatan ini. Oke, terima kasih sekali Kak Farah dan Kak Zufar. Nah, teman-teman bisa didengerin tuh ya motivasi dari Kak Farah dan juga Kak Zufar. Nah, kebetulan teman-teman di sini di belakang layar juga ada kelas 10 dan juga kelas 11 ya. Ini udah mulai senyum-senyum sendiri. Ini tampaknya nggak sabar ya untuk mengikuti Ngobrol 3. Oke. Nanti mulai bisa dipersiapkan, juga bisa di list mulai dari sekarang ya, pertanyaan apa yang sekiranya nanti bakal ditanyain gitu. Jadi persiapan mulai dari sekarang gitu ya Kak Farah, Kak Zufar. Mau memberi sedikit informasi ya Ibu ya. Boleh. Silakan teman-teman jangan lupa di-follow Instagram dari kami, Ngobrol Sasayuta. Silakan dicari di Instagram, itu udah langsung lah. Pokoknya kalian ketik Ngobrol Sasayuta, silakan di-follow. Jadi nanti berbagai informasi akan kami sampaikan di situ, baik nanti ada venue-nya seperti apa dan juga mappingnya. Terus nanti waktunya juga atau poster rilisnya di situ. Pokoknya tunggu aja di Instagram Ngobrol Sasayuta. Oke, jangan lupa di-follow ya teman-teman, dan ikutin terus update-nya. Betul. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih ya Kak Farah dan juga Kak Yufar yang sudah Sama-sama. berbagi ataupun menyampaikan informasi terkait dengan Ngobrol hashtag 3 ini ya. Ibu. Ya, oke. Dan untuk teman-teman jangan lupa sekali lagi datang di acaranya besok bulan Januari kayak gitu ya. Catat tanggalnya dan juga kosongkan jadwal di bulan-bulan tersebut. Oke.
Ya, sekali lagi teman-teman, semoga yang disampaikan oleh kakak-kakak alumni ini bisa memotivasi kalian dan Amin. juga sekali lagi terima kasih, sukses Sama-sama. selalu untuk kuliahnya ya Amin, Kak Ibu. Zulfa. Terima kasih. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi adik-adik semua yang Iya. di sini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk podcast kita di episode kali ini. Nantikan podcast di episode berikutnya, dan sebelum ditutup saya mempunyai pantun terlebih dahulu. Oke, silahkan Ini Ibu. bisa dibantu cakepnya Oke, ya. siap. Iya. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Tumbuh subur di taman kota. Cakep. Kalau konten ini berkenan di hati, Oh, is. jangan lupa klik follow dan share ya. Oke, teman-teman, jangan lupa. Sekali lagi ya, terima kasih Kak Farah, Kak Zulfa. Sama-sama, Kita Ibu. bersama lagi di episode berikutnya. Insya Allah. Ya, saya akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.